Puasa memang membuat fisik sedikit merasa lemah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi yang lemah itu juga menjadikan seorang kemudian bersifat lebih lembut dari biasanya. Jikapun dalam kondisi puasa seorang itu marah, dia akan menyesal karena dengan marah itu kondisi fisiknya menjadi lebih lemah dan cepat lapar. Berarti yang nomor 4 ini telah kita laksanakan, yaitu puasa Ramadan, dan saat ini kita laksanakan juga. Maka semoga kita mendapatkan obat hati ini dan hati kita menjadi lebih tenang, lebih terkendali. Jemaah rahimakumullah, obat hati yang nomor 5 yaitu zikir di waktu malam, at-tadarru indas sahur. Memang terdapat perbedaan dalam obat hati versi bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang bahasa Arab dalam poin ini. Karena at-taharru makna asalnya adalah merendahkan diri dengan bertaubat dan berdoa. Sedangkan yang diajarkan Sunan Bonang dalam syairnya adalah zikir wengi ingkang suwe atau zikir malam dalam waktu yang lama. Ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Jawa saat itu. Karena dengan zikir masyarakat Jawa akan lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk mengobati kondisi mereka. Karena zikir merupakan jalan dan metode untuk merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada tembang ini, tembang dari Sunan Bonang. Tombok ati iku 5 sakwarnane. Kaping pisang salat wengi lakonono. Kaping telu kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat peteng ira ingkang luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Jamaah rahimakumullah, tembang ini diciptakan oleh seorang wali songo yaitu Sunan Bonang. Dengan kepiwayannya, Sunan Bonang saat itu sedang berdakwah di tengah-tengah masyarakat Hindu Buddha, bisa menyatu, berselaras, menkultur dengan budaya setempat sambil menyisipkan ajaran Islam sempurna. Tembang ini tidak hanya sangat populer di zamannya hingga bertahan sampai sekarang, namun tembang ini juga mampu menaklukkan cadas-cadas kejayaan, bekas-bekas kejayaan di masyarakat Jawa kala itu, hingga dengan ridho berduyun-duyun memeluk ajaran agama Sang Rasul. Jadi setelah Sunan Bonang ini berdakwah dengan caranya, yaitu dengan tembang ini, tombok ati. Kemudian atas izin Allah, masyarakat di Jawa itu pada ridho, kemudian berduyun-duyun, berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Jemaah rahimakumullah, metode dakwah Sunan Bonang dan sunan-sunan lainnya dan juga wali songo yang lainnya memang luar biasa. Dakwah para wali tidak hanya terjebak pada tekstual dan formalitas Al-Quran dan Sunnah, namun lebih dari itu, ajaran-ajaran Islam diracik dan disarikan dengan indah, kemudian disuguhkan kepada masyarakat Nusantara hingga mereka mau menerima dakwah Islam, bahkan dengan keridhaan dan sukacita.
Inilah yang dikenal dengan dakwah kultural dan dakwah dengan konsep bil mau'izati hasanah, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Jamaah rahimakumullah, dakwah para wali memang merangkul, bukan memukul. Di dakwahnya para wali, sebagai contoh juga, beliau itu tidak memukul, tapi merangkul orang-orang sekitarnya, mengislamkan, bukan malah mengkafir-kafirkan, menebar cinta dan kasih sayang antar sesama, bukan malah menumbuhkan sikap kebencian di tengah masyarakat, hingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam pelukan cinta dan kasih Tuhan. Jemaah rahimakumullah, Tombok Ati adalah salah satu mahakarya dari sekian banyak metode dalam dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk mendekati masyarakat Jawa yang sangat kental dengan budaya Hindu Budanya. Sedikit demi sedikit nuansa diwarnai dengan ajaran Islam, ajaran untuk taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Melalui media gending-gending dan pujian-pujian yang berisi pengagungan kepada Allah dan sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan dakwah yang sangat inspiratif dan luar biasa, indah, lembut, konstruktif, dan terbukti hasilnya dapat kita rasakan pada saat ini. Jemaah rahimakumullah, dengan Tombok Atinya Sunan Bonang berusaha menyentuh sisi yang paling penting dari manusia, yaitu hati. Hati adalah qalbun. Hati atau qalbun secara lahiriah bermakna segumpal daging yang berada di dalam rongga dada sebelah kiri, yang memiliki fungsi menyaring potensi racun yang masuk dalam tubuh manusia. Sedangkan hati yang bermakna halus atau non indrawi adalah bersifat ketuhanan atau bermakna hati nurani. Seperti yang kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang yazidu, dia bertambah, wa yanqus berkurang. Yazidu bitta'ah, jadi bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Jadi hati ini memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, baik kehidupan jasmaninya maupun rohaninya. Rusaknya hati jasmani tentu berkenaan dengan penyakit jasmani dan badan kasar manusia. Sebab rusaknya hati nurani berhubungan dengan rusaknya tingkah dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya, secara vertikal maupun secara horizontal. Baik itu kehidupan yang berberi kemanusiaan dan berberi ketuhanan. Jemaah rahimakumullah, bayangkan saja jika kelima hal ini dapat kita kerjakan, kira-kira kita akan menjadi orang yang seperti apa?
Tentu jawabannya kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Begitu pula jika kita tidak mampu melaksanakan ajaran-ajaran itu, ajaran dari 5 tombok hati, kita akan menjadi orang yang merugi dunia akhirat. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Ada doa yang cukup populer juga, yang perlu kita biasakan, kita panjatkan, yaitu doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, wa ala taatik, dan di atas ketaatanmu. Penjelasannya, sifat hati, nama al-qalb atau hati berasal dari sifatnya, yaitu tidak menentu dan mudah berubah. Jadi hati itu hati itu bisa jadi berubah-ubah. Kuatan Allah. Doa ini mengakui bahwa hanya Allah yang berkuasa dan mengarahkan kecenderungan hati manusia. Nomor 3, anjuran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sangat sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Beliau sering membaca doa ini karena menyadari bahwa hati manusia itu di dalam genggaman Allah yang bisa dibolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya meminta agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan tetap istiqomah, konsisten menjalankan ibadah. Semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pembahasan kita tentang tombok hati sudah selesai. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita ikhlaskan niat kita, semoga doa kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa kafi mazida. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.